dengan segala kerendahan hati, bermohonlah dengan perbankan. Karena yang menentukan itu tetap bank masing-masing. Mereka punya aturannya. Dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian. Ada untuk yang kredit leasing, ada semacam aturan begini. Khusus untuk yang kreditnya bulan Maret tidak menunggak atau bulan Februari tidak menunggak, boleh mendapatkan stimulus ini. Ada yang seperti itu, yang membuat aturan ya. Masing-masing perbankan atau leasing atau multifinance akan membuat aturan dengan petunjuk utama POJK nomor 11 2020. Ya, akan terjadi perbedaan. Baik. Kita fokus sedikit 10 menit kepada POJK. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ini Bapak-Bapak semua nih kayaknya. Ada yang ingin bertanya nggak tentang aturan keringanan atau stimulus dampak virus corona ini? Pak Handi Joko. Pak Handi di kota mana, Pak Handi? Sebentar Pak Handi, ini suaranya nggak kedengaran, saya aktifin ya. Ya. Ya, silakan Pak Handi. Ya Pak, selamat pagi Pak. Saya terima kasih Pak, ini ada pertemuannya. Jadi Ya. saya posisi di Pulau Gadung Pak. Oke, bisnis apa Pak? Ya, saya nasi Pak. Jadi jualan kami saat ini awalnya dulu itu 4 juta omsetnya hariannya. Saat ini menjadi 1,5 sampai 2 jutaan Pak. Wah, turun lebih dari separuh ya, jauh ya. Iya Pak. Nah kemarin itu kita sudah dihubungi sama Muda untuk bergabung di aplikasinya. Kami sudah lakukan nyambung ke Muda, kemudian kita isi. Ya. Tapi namun kami belum Pak, belum aktif di Muda. Oke, karena ada kendala? Banyak. Iya Pak, banyak isian-isian yang harus dimasukkan di situ Pak, seperti persediaan dan lain sebagainya itu harus dimasukkan Pak. Oh, gitu kan. Oke, coba nanti saya bicarakan dengan Moda ya, supaya nanti membantu teman-teman jangan terlalu ribet dalam pengisiannya. Iya Pak. Ya. Siap. Sorry Pak Handi tadi produknya apa Pak Handi? Tadi lupa saya. Nasi Padang Pak. Oh, nasi Padang, mantap nih teman-teman, mau mesen nasi Padang nih, makan siang kita di sini. Nasi Padang iya, turun Jawa Pak. Oh, Padang tapi orang Jawa yang jualan ya. Baik. Siap Pak. Terima kasih Pak Handi ya, informasi yang bisa kita sampaikan nanti bahwa untuk pedagang nasi Padang pun kuliner drastis turun. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama ya, termasuk Kadin Indonesia. Pak Sahril bisa dengar suara saya Pak Sahril Wartabone? Oke. Pak Sahril mungkin belum bisa ada suaranya. Pak Sahril? Oke, Pak Sahril. Mungkin ada gangguan ya. Saya udah aktifin suaranya, nggak ada suara, tetap masih ada dengungan aja. Ya, Pak Sukri, silakan. Itu kalau di sektor pariwisata, di tour and travel, bukan turun. Mandek stop sama sekali ya? Berhenti sama sekali. Bukan turun lagi, stop sama sekali. Jadi kita punya grup yang kemana-mana pada batal semua. Waduh. Orang mau beli tiket aja nggak bisa, mau terbang aja nggak bisa, gimana? Oke. Terus gimana nih Pak Sukri? Pak Sukri sebagai Ketua Asosiasi Sales Tour and Travel Indonesia menyikapi hal ini, apa inovasi yang dilakukan saat ini Pak Sukri? Kita sekarang lagi duduk diam, kemudian membuat produk-produk. Iya. Alih usaha sementara ya? Ya, setiap provinsi kan kita punya ketua DPD. Nah, DPD setiap provinsi itu sekarang dia menggali potensi pariwisata yang ada di daerah dia. Di daerah dia itu apa potensi yang akan dikemas, dibikin satu produk. Nanti pada waktu kita berharap ini kan tidak lama nih suasana yang begini. Amin. Begitu ini sudah clear lagi, produk itu kan bisa terjualkan kembali dan orang
bisa piknik lah kemana dia mau kan, kita punya Ya. dari seluruh Indonesia. Kemudian kita membantu karena kita punya yang namanya agrowisata. Oke. Nah, wisata agro itu wisata agro ya bisa ke perkebunan, bisa ke pertanian, gitu kan, termasuk juga perikanan. Nah itu kita akan lagi konsolidasi. Kita mengharapkan pasca panen itu produknya kita akan ambil. Ya. Jadi produk itu dibutuhkan pada ibu-ibu membutuhkan. Jadi kita bikin yang namanya pasar induk Nusantara di online. Ya. Itu ibu-ibu yang butuh sayur, butuh buah, butuh apa, kita bisa distribusi. Nah, kedua kita juga membantu ojol. Ojol itu juga kan nggak ada tarikan sekarang. Iya, iya. Orang penumpang nggak ada yang narik. Jadi paling kan orang order makanan kan, order GoFood dan lain-lainnya. Kita coba dengan ganti ordernya sayur. Okay. Jadi setiap daerah nanti punya potensi masing-masing kan, dia punya buah apa, punya sayur apa. Ini gangguin aja. Itu. Jadi itu paling kita arahkan ke sana. Ya, ya. Jadi kalau ngarepin dari tour and travel sekarang udah mandek. Bukan menurun, tapi stop sama sekali ya. Stop sama sekali ya. Karyawan udah dirumahkan. Kemudian yang teman-teman ada yang apa namanya, yang kredit bus, kredit mobil itu pada tiarap semua, nggak bisa dibayar kan. Karyawan harus dibayar walaupun setengah bulan gaji kan harus dibayar itu. Benar. Ya memang kita terpukul sekali kalau kita di sektor pariwisata ya. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya nanti ke depan. Amin. Mudah-mudahan segera berakhir. Kreatif aja. Dari produk-produk seperti kopi itu kan kita bikin agrowisata kopi, berarti kan kopinya itu kita bisa packaging, kita bisa kirim kan kalau ada yang butuh, kita bantu. Jadi selain bantu petani, bantu teman-teman juga yang di travel agent yang tadinya fasilitasnya ada kan, kantor semua lengkap, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Itu aja kalau kreativitas dari kita. Oke, mantap Pak Sukri, luar biasa. Jadi inovasi ya, jangan kita mengeluh dengan kondisi saat ini, tapi kita berjuang untuk mencari solusi yang lain ya. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, mengeluh. Tapi kreativitas kita mencari solusi dengan cara yang lain, apa yang dilakukan oleh Pak Sukri. Harus keringet tiap hari Pak. Iya, benar Pak Sukri biasanya berpakai jas. Ini saya lihat pakai kaos nih kayaknya. Tidak pakai baju kaos nih, berkeringat nih. Ngebon. Ya, jadi memang kreativitas memang sangat dibutuhkan teman-teman UMKM. Ke depan, saya berharap ya, Kadin Indonesia berharap UMKM itu harus mandiri, jangan selalu berharap bala bantuan dari berbagai pihak. Ya, kalau ada bantuan bagus, tapi kita jangan mengeluh, jangan berharap. Ya, kita harus bisa mandiri, inovasi sendiri. Ya, kondisi saat ini membuktikan, akan menjadi bukti apakah UMKM tetap survive, tetap eksis. Ya, kreativitas kita, inovasi kita perlu. Ya, pemikiran kita juga perlu untuk kondisi saat ini. Alih fungsi, alih usaha sementara itu sah-sah saja. Meskipun banyak yang membicarakan kok sekarang banyak sekali jadi broker ya, broker masker, brokernya sanitizer, ya banyak sekali. Ya no problem lah sepanjang itu bisa menghasilkan dan jelas ya, karena banyak sekali sekarang ini yang jual-jual itu juga orang-orangnya tidak jelas. Saya yakin teman-teman UMKM yang alih produk, insya Allah produknya jelas, tapi khawatirnya saya Anda mengambil produk yang tidak jelas, menjual lagi kepada orang, sehingga nama baik kita yang hancur. Saya sejak tanggal 17 habis seminar itu di rumah saja, tapi saya ngajar di perbankan, semua job pengajaran perbankan saya tertunda semua. Jadi saya coba alihkan dengan bisnis online. Alhamdulillah, selagi kita punya inovasi, punya usaha dan kemauan, insya Allah Tuhan akan kasih jalan. Itu yang harus kita sama-sama lakukan. Oke, Pak Sarip. Pak Sarip, dengar suara saya Pak Sarip? Saya mendengarkan Pak, menyimak Pak, standby. Standby ya. Ada yang ingin disampaikan Pak Sarip?
Masih Pak, prinsipnya saya ini aja dulu Pak, menyimak secara seluruh dulu supaya nanti saya kalau ada yang bertanya bisa tepat sasaran gitu loh Pak. Oke. Kita bebas saja, tapi memang fokus saya mengantarkan dengan POJK yang sudah terbit ya, peraturan OJK tentang keringanan pada UMKM yang kita bahas minggu lalu ya Pak Sarip ya. Mungkin Pak Sarip bisa join dengan Pak Sukri nih. Pak Sukri tadi bicara tentang bagaimana distribusi perikanan, sayur-sayuran ya. Jadi Pak Sarip kan mengelola koperasi nih. Mungkin bisa nanti betul, Pak. Ketika bekerja sama dengan Asati, di mana di sini ada ketua umumnya Pak Sukri ya, bisa saling bahu-membahu kita membantu ya, satu sama lain untuk meningkatkan omzet kembali ya. Gitu. Siap Bapak, siap. Baik, terima kasih. Pak Ahmad, itu mode videonya di on Pak. Ya, oke. Pak Sarip, videonya Pak Sarip. Bu Yanti, selamat datang Ibu Yanti. Pak Sarip, kooperasinya di mana Pak Sarip? Pak Sarip bisa dengar? Tadi Pak Sukri tanya kooperasinya di mana Pak Sarip? Oh, siap Pak. Kebetulan saya koperasi nelayan Pak, Segara Madu, lokasinya di Muara Angke Pak. Salam kenal Pak Sukri. Siap Pak Sarip, terima kasih. Ikan laut nih Pak? Betul Pak, kebetulan nelayan kami banyaknya yang cumi Pak, gitu kan, penangkapannya tuh selama ini. Sehingga kami pun sendiri juga menyediakan beberapa kebutuhan salah satunya tuh ramsum lah gitu kan buat mereka berlayar, karena mereka kalau berlayar itu kan rata-rata 3 bulan Pak, sehingga sembako ataupun kebutuhan pokok untuk selama dalam 3 bulan tuh kami menyediakan, menyuplai. Nah, saya itu mohon izin kalau misalnya dengan kayak gini supaya memang pun sendiri juga kami diberi satu informasi supaya pun sendiri juga setidaknya meringankan beban biaya mengurangi biaya buat nelayan. Saya lagi coba cari ke beberapa bukan distributor ataupun prinsipal gitu loh Pak, gitu kan. Sehingga saya bisa mengurangi kos harga jualnya tuh memotong distribusi. Mohon pencerahan dari sini nih Pak Teddy ataupun Pak Sukri gitu kan. Kami kebetulan memang kebutuhannya tuh buat nelayan itu rata-rata sembako Pak. Yeah. Selama ini memang kami belinya tuh ke agen ataupun distributor. Nah kami lagi coba cari sumber yang lebih ini lagi sehingga harga kami bisa lebih ya kami bisa sedikit memberikan subsidi keringanan lah gitu kan, karena kami bisa dapat harganya tuh harga langsung dari prinsipal ataupun dari sumber utamanya gitu Pak. Mohon pencerahan. Terima kasih. Pak Sukri silakan jawab Pak Sukri. Bisa Pak. Jadi mungkin alamat nanti Bapak bisa kirim alamat koperasinya. Nanti Muara Angke itu masuk ke Jakarta Utara ya. Betul Pak. Nah, nanti tim kita yang dari Jakarta Utara, terus kebutuhan Bapak apa? Itu kebutuhannya apa, kapasitasnya berapa banyak, itu kita bisa nanti dibicarakan. Kemudian juga hasil produksi dari nelayan itu juga nanti kita bisa bantu juga Pak distribusi. Betul. Kebetulan memang sekarang tuh rata-rata kalau satu kapal di sana tuh Pak, kurang lebih kapal saat ini berada tuh nelayan tuh hampir satu Muara Angke aja sampai 1.000 kapal Pak yang ada tuh. Wow. Memang lalu lalang. Kedua, kalau misalnya satu kapal itu rata-rata belanja untuk kebutuhan ramsum aja, itu rata-rata satu kali berangkat itu 50 sampai 80 jutaan Pak satu kali belanja. Wih, banyak ya? Iya Pak, gitu kan. Nanti kita bisa jadiin reseller Bapak. Betul, sehingga gini maksud kami itu, kalau misalnya kami bisa mendapatkan harga lebih murah, setidaknya kami bisa sedikit memberikan satu kemudahan semacam koperasi bisa memberikan bukan kontribusi, jadi semacam harga berkurang lah gitu kan, subsidi lah gitu Pak bahasanya nanti kami itu.
Jadi kalau selama ini saya belanja harga Rp100, kalau misalnya lewat Pak Sukri ataupun yang ada di sini dapat Rp80, setidaknya saya bisa memberikan subsidi ke beliau, tidak ke nelayan, tidak harga 100 lagi, misalnya 90 gitu loh Pak. Iya, bisa Pak. Nanti kita bisa atur itu. Biasanya ada periodik ya Pak ya. Mungkin awal bulan atau akhir bulan itu Bapak order kan? Betul, itu kalau sekali berangkat. Kedua, kalau misalnya cumi pun ini juga hasil penangkapannya tuh mereka kan langsung ke PT Pak. Di sana tuh sekarang tuh perusahaan-perusahaan besar sudah pada di sana semua gitu kan, sampai pengepakan untuk sampai freezer besar pun untuk langsung dikirim keluar pun ada. Harga pun mereka yang nentuin. Setidaknya kalau misalnya kenapa? Ya, mana? Halo Pak. Ya, lanjut Pak. Siap. Jadi seperti itu Pak, gitu kan. Kalau berkenan sih saya bisa ketemu menghadap ke Bapak gitu kan untuk ya minta pencerahan gitu. Apakah nanti ketemuan di mana saya bisa mendapatkan nomor teleponnya Pak tadi. Sekarang belum boleh ketemu Pak. Lagi jaga-jaga. Nah, maksudnya tuh ketemuannya tuh via telepon kayak gini gitu Pak. Apakah bisa dijapri gitu loh Pak? Bisa. Bapak di situ kan bisa monitor, saya punya nomor telepon Pak. Bapak bisa kirim. Ya. Siap Pak. Jadi kita diskusinya tuh seperti kayak gini Pak gitu kan. Maksudnya tuh pertemuan tuh bukan face to face tapi kita bisa berkomunikasi hal seperti kayak gini gitu kan. Ya, bisa. Tapi kalau untuk berdua nggak bisa Pak di Zoom. Di Zoom ini cuma untuk minimal 3 orang, maksimal 100 orang. Ya, boleh lah. Karena apapun caranya nanti saya ngikut kok Pak. Ya. Oke, Pak Demikian Sarip. Pak. Terima kasih banyak. Ini informasi yang luar biasa dari Pak Sarip ya, koperasi di Muarangke yang membawa nelayan. Mungkin Pak Sukri bisa dijoinkan nanti. Karena kebutuhan dari nelayan ini butuh kebutuhan pokoknya secara murah ya untuk membantu nelayan dengan kondisi saat ini. Dan teman-teman di sini sebaiknya nanti semuanya masuk ke WA Group ya, WA Group e-learning. Yang belum paham di situ ada Pak Ahmad yang berkacamata itu Pak Ahmad, oke. Ya, hubungi Pak Ahmad ya sesuai dengan di player itu ada nomornya Pak Ahmad. Jadi nanti untuk menghubungi Pak Ahmad untuk dimasukkan di grup WA e-learning. Untuk menindaklanjuti seperti tadi Pak Sarip tadi kan butuh kebutuhan pokok nelayan dengan harga langsung dari distributor. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Sukri yang memang saat ini menginovasi usaha travel, karena Pak Sukri ini Ketua Asosiasi Sales and Travel Indonesia, mengerahkan timnya travel di Indonesia untuk saling membantu bagaimana mencari bahan kebutuhan pokok langsung dari distributor, dijual ke teman-teman di bawah koperasinya Pak Sarip dengan harga langsung distributor. Kemudian juga produk dari koperasinya yang di Pak Sarip ini bisa dijualkan melalui juga bantuan dari Asati. Kita saling bantu. Jadi tolong yang belum punya, mungkin Pak Ahmad tolong di chat di sini kan ada chat Pak Ahmad chat nomor HP Pak Ahmad di sini biar teman-teman yang belum bergabung untuk segera bergabung di WA Group e-learning ya, e-learning UMKM Kadin. Kadin Indonesia sangat fokus, sangat concern pada pelaku UMKM, apalagi masa-masa saat ini, masa-masa boleh dikatakan sulit bagi pelaku UMKM. Namun kami Kadin Indonesia menghimbau tidak ada keluhan, kita tetap eksis, kita cari solusi yang terbaik, kita survive, yakin insya Allah wabah ini segera berakhir. Kemarin saya ditelepon oleh seorang sahabat, juga pengurus Kadin Indonesia, tentang formula untuk mencegah virus corona yang saat ini sedang diproduksi massal. Sedang diproduksi massal. Insya Allah formula ini akan segera berada di masyarakat, saat ini lagi diproduksi, sudah dipatenkan, ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan
semacam nutrisi atau obat untuk mencegah corona. Pak Sukri, ada yang ingin ditayangkan, Pak Sukri? Suaranya, Pak Sukri? Enggak, lanjut aja. Oh ya, tadi saya melihat ada yang ingin menayangkan. Oh iya, ya. Ada yang ingin menayangkan. Baik, di sini ada Ibu Yanti. Ibu Yanti, dengar suara saya, Ibu? Ya Pak, halo Pak, saya dengar suara Bapak. Oke, Ibu bisa aktifin videonya, Bu? Biar bisa saling... Sebentar ya Pak. Ya. Oke, Ibu Yanti, silakan. Ibu, tadi kita memulai dengan seperti tema minggu lalu tentang skema keringanan. Aduh, ini suaranya Pak Sapri Gumai ini kayaknya masih ada gangguan ya Pak Sapri. Pak Sapri, kalau dengar suara saya, tolong di silent dulu Pak suaranya Pak, biar kita tidak terganggu dengan suaranya. Baik, silakan. Jadi minggu lalu kita bahas tentang keringanan di perbankan. 2 hari yang lalu terbit, saya baru mendapatkan peraturan OJK-nya. Kita tadi membahas tentang keringanan dari perbankan, ya seperti minggu lalu. Hasil minggu lalu ada beberapa teman-teman yang sudah mengajukan keringanan itu. Ya. Nah, hari ini kita bebas diskusinya tentang bagaimana strategi UMKM menyikapi wabah virus corona. Ibu Yanti mungkin bisa cerita apa kendala atau apa yang terjadi dengan wabah ini, Bu, terhadap bisnis Ibu. Kalau saya kebetulan perusahaan kontraktor, Pak. Ya. Jadi pembayaran saya melalui termin gitu loh, Pak. Jadi pertama DP, terus setelah barang sampai ke lokasi, saya dibayar lagi. Setelah barang selesai, dibayar lagi. Nah, persoalannya sekarang adalah setelah saya dapat DP, barang saya sudah selesai semua, Pak. Tapi belum terkirim. Sementara pada saat saya produksi DP itu, ada beberapa barang yang saya bayarnya nanti setelah saya dibayar. Nah itu Pak persoalannya. Jadi mereka tuh pada minta-minta duit ke saya, sementara barang saya juga belum terkirim. Terus yang kedua masalah pembayaran, saya kan ada kredit di bank. Nah itu kreditnya rekening koran gitu loh Pak, yang tiap bulan saya harus bayar bunganya. Kemarin saya juga sudah bicarakan juga sama Bapak. Nah itu di Bank BRI. Kemarin sih saya sempat ngomong sama Bank BRI bagaimana saya dikasih keringanan untuk bulan ini saja saya ditangguhkan untuk pembayaran bunga. Tapi Bank BRI bilang kalau untuk bulan ini nggak bisa Bu, nanti bulan depan harus ada pengajuan. Itu caranya adalah penurunan suku bunga. Jadi yang tadinya 12%, mereka bilang mereka akan kasih saya sekitar 9%. Gitu. Atau kesanggupan Ibu berapa. Gitu loh Pak. Jadi terus juga masalah pajak itu juga Pak. Jadi ada PPN yang harus dibayarkan, sementara pembelian saya tidak termasuk PPN. Jadi misalnya pembelian saya 100, PPN 10, PPN-nya yang bayarkan mereka. Nah nanti setelah mereka kasih ke saya bayarkan ke kantor pajak. Soalnya mereka juga PPN-nya belum transfer ke saya, sementara saya sudah terlanjur membuat e-billing. Katanya sih akan ada sanksi sekitar 2%. Gitu, saya nggak tahu itu 2% dari total keseluruhan PO saya atau 2% dari total invoice yang ditagih. Cuma kan kalaupun juga harus didenda kan sepertinya juga sayang Pak. Gitu. Sebentar saya kejar-kejar mereka juga belum bayar ke saya karena kantor mereka pada tutup Pak karena corona ini. Gitu loh Pak. Jadi barangkali Pak Teddy bisa kasih saran. Sebelumnya Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Pak Teddy, saya sudah 2 kali ikut Bapak dan sepertinya sangat berguna buat saya. Semoga silaturahmi ini kita bisa terus ya Pak. Semoga kita semua bisa sama-sama saling bahu-membahu memberantas wabah ini, saling bergandengan tangan. Semoga semua sama-sama sukses sampai keluar dari kemelut ini. Terima kasih banyak Pak Teddy. Semoga Bapak selalu sehat Pak. Kita selalu terus bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Yanti, luar biasa. Jadi masukan yang sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh pemerintah ya, apa yang disampaikan Bu Yanti, Pak Hadi tadi juga, Pak Sarip. Ini masukan yang luar biasa ya.
saya mohon izin nanti masukan-masukan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini akan saya sharing ke pihak-pihak terkait ya nantinya sebagai bagian daripada perbaikan lah menghadapi wabah virus corona ini. Kendala distribusi ini juga menjadi kendala kita bersama, Ibu Yanti. Ya. Apa yang disampaikan Ibu tadi juga dialami beberapa teman-teman, bahkan ngirim barang ke Bali pun sekarang ditutup ya. Saya dapat informasi dari Kadin Jawa Tengah seperti itu, nggak bisa ngirim barang. Nah, bagaimana kontraktor akan membangun, mengerjakan, menyelesaikan proyeknya kalau distribusi barang-barang juga terhambat. Ini hambatan kita bersama, Ibu Yanti. Ya, memang kita harus bisa saling memaklumi nih kepada para supplier yang juga menagih kontraktor juga ya bisa memaklumi, berimbas juga. Nah, saya menghimbau kepada terutama pemilik proyeknya BUMN, ya, janganlah menghambat pembayaran. Bila perlu dibantu para kontraktor, khusus virus corona ini, ya ada skim tersendiri dari para pemilik proyek yang berbendera BUMN. Ya. Karena ini adalah wabah yang bisa berdampak pada banyak sekali pelaku usaha. Selain kontraktor, ada supplier, pengadaan barang, dan lain-lain. Apabila pembayaran itu terhambat dari pemilik proyek, semua akan berdampak sampai ke bawah. Dan ini mungkin masukan kepada pemerintah, khususnya kepada pemilik proyek BUMN. Ya. Masalah pajak, saya sekilas membaca mungkin akan ada keringanan, Bu Yanti, ya. Akan ada penundaan. Saya tahu persis kawan-kawan yang terutama bergerak di supplier, kontraktor, untuk nagih pun harus bayar pajak duluan. Padahal pajak dari rekanan belum dibayar ke kita. Ya. Iya, benar Pak, benar. Kalau nggak bayar pajaknya, nggak keluar nanti e-fakturnya. Sementara iya, benar, Pak. Supplier kontraktor dituntut untuk menagihkan harus dengan e-faktur. Nah, mungkin ini masukan juga, bukan hanya saat wabah virus corona, tapi untuk ke depan juga, ini mohon kepada pihak terkait untuk menjadi pertimbangan, ya, terutama untuk proyek-proyek yang di bawah pemerintahan atau BUMN, ya, karena khususnya pelaku usaha UMKM ini agak kesulitan kalau pajaknya dibayarkan dulu oleh UMKM baru ditagihkan. Mungkin ada hal yang harus kita benahi bersama-sama. Gitu. Masalah keringanan dari perbankan dengan peraturan OJK yang sudah keluar, saya tayangkan lagi ya Bu ya, biar teman-teman yang lain yang baru bergabung juga bisa menyimak di sini. Ini jelas sudah keluar peraturan OJK-nya, sudah bisa dilaksanakan dan akan berakhir di tanggal 31 Maret 2021. Jadi 1 tahun. Ketentuan ini berlaku 1 tahun. Ini diundangkan, kita lihat tanggalnya. Maret diundangkan ya, artinya sudah sah sejak tanggal diundangkan atau tanggal 16 Maret sah. Baru 2 hari yang lalu saya dapatkan salinan ini melalui webnya OJK. Berarti tidak ada lagi penundaan yang seperti apa Ibu sampaikan. Kalau kemarin minggu lalu Ibu sampaikan Bank BRI nggak bisa katanya bulan depan, harusnya bisa. Dengan aturan yang sudah resmi seperti ini keluar, bisa Ibu kontak lagi Bank BRI-nya ya dengan cara yang beretika, yang bijak ya Bu. Jangan mentang-mentang ini kan Pak Jokowi udah bilang, jangan juga begitu. Ya, namanya aturan POJK, masing-masing perbankan akan menerjemahkan dengan cara-cara yang berbeda. Tapi yang jelas intinya perbankan pasti cukup mengetahui, cukup berempati dengan kondisi pelaku UMKM saat ini. Insya Allah kawan-kawan perbankan akan membantu. Bukan hanya keringanan bunga, karena bahasa di POJK ini tidak memilih, Bu. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, mungkin ada pilihan. Tapi di sini bahasanya tidak memilih. Karena kata-katanya dan atau. Atau. Dan atau, artinya boleh dua-duanya. Ya. Saya dan atau kamu. Dan atau. Saya dan kamu, saya atau kamu. Kalau saya atau kamu, pilihan salah satu. Kalau dan atau, boleh dua-duanya. Berarti Ibu boleh memilih keringanan bunga, bisa minta penundaan waktu.
Itu kalau bahasa dari POJK. Siapa yang boleh mengajukan adalah orang atau oke, sebentar, saya ada ngalamin gangguan. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya, jadi saya ulangin, sorry tadi ada gangguan. Siapa yang bisa memperoleh ini adalah orang atau usaha yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Di sini dijelaskan bahwa yang bisa mendapatkan di pasal 2, penjelasan pasal 2 ayat 1 jelas di sini. Orang yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Dengan contohnya di sini adalah contohnya ya, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Ini hanya contoh ya. Jadi semua kredit UMKM yang nilainya di bawah 10 miliar pantas ataupun patut mendapatkan stimulus ini. Ya. Saya yakin kawan-kawan UMKM hampir semua dominan merasakan dampak negatif dari wabah virus corona, kecuali kalau bisnisnya di bidang kebutuhan pokok. Ya. Bidang kebutuhan pokok, hasil pantauan saya sendiri, banyak teman-teman tetap eksis, tetap survive. Gitu.